Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa inna syukra lillah wa inna tsanaa kullahu lillah. Tsumma salatu wassalamu ala Rasulillah ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah alaihi afdhalus salah wa atammut taslim wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah fa innahu qad addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan karunia sehat kepada kita semuanya. Bagi yang sedang sakit, semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga duduknya kita di majelis ilmu ini menjadi sumber keberkahan bagi kita semuanya. Diberkahi segala aktivitas kita, diberkahi segala apa yang kita punya, diberkahi rumah tangga kita, keluarga kita, istri, anak-anak kita, suami, dan semoga sisa usia kita juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebagian orang mengatakan hidup ini kumpulan masalah. Hidup ini adalah kumpulan masalah. Dan tugas kita yang menyelesaikan masalah itu. Islam itu datang memberikan solusi kepada kita umat manusia terhadap semua masalah yang dihadapi oleh manusia itu. Sekarang, hari ini, dulu, dan akan datang sampai hari kiamat kelak. Dan yang perlu kita pahami bersama lagi, bahwa semenjak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan tugasnya sebagai seorang Rasul, saat itu agama ini sudah sempurna. Dan dimulai dari saat itu, semua masalah yang akan dihadapi oleh umat manusia, semuanya sudah ada solusinya dalam Islam. Kalau tidak dari Al-Quran, maka ada dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah apapun itu, mau masalah keluarga, masalah pribadi, masalah dalam satu lingkungan, masalah negara, bahkan semuanya sudah ada solusinya dalam Islam. Rumit, sederhana, besar, kecil, semuanya ada. Makanya dalam salah satu sabdanya Rasulullah menegaskan, beliau mengatakan, taraktu fikum amrain. Telah aku tinggalkan, aku wariskan kepada kalian sepeninggalku nanti, amrain, dua perkara, dua hal. Sebelum beliau menyebutkan dua hal ini, beliau terlebih dahulu menegaskan tentang apa konsekuensi dari dua hal itu. Beliau mengatakan, lan tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima. Selama kalian selalu berpegang pada dua hal ini, mengambil solusi dari dua hal itu, masalah apapun nanti dirujuk ke dua hal itu, maka kata beliau, lan tadillu ba'di. Selamanya kalian tidak akan pernah tersesat, nggak akan pernah salah jalan, nggak akan pernah salah memilih keputusan. Selama dua hal ini dipegang, dipertahankan, dijadikan sebagai rujukan.
Makanya dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kalian nanti punya masalah, baik itu masalah berupa pertikaian antara satu dengan yang lain atau masalah pribadi, maka solusinya kata Allah, rudduhu ilallahi war rasul. Kembalikan saja kepada Allah dan Rasulnya. Itu artinya cari aja solusinya dalam Al-Quran, cari aja solusinya dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekali lagi saya ingin tegaskan, nggak ada satupun masalah yang dihadapi oleh umat manusia kecuali semuanya solusinya sudah ada di dalam Islam. Kalau tidak dalam Al-Quran, maka dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, yang menjadi permasalahannya adalah satu, karena terlalu banyak di antara manusia yang tidak paham solusinya itu apa. Jadi bukan tidak ada, tapi mereka nggak paham apa sih solusinya. Ada sebetulnya dalam Al-Quran, ada dalam hadis, tapi kitanya yang nggak paham. Makanya banyak firman Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan tentang hal ini, di mana Allah katakan walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Permasalahannya sebagian besar di antara manusia itu la ya'lamun, tidak tahu, tidak paham. Itu yang jadi masalah. Makanya seringkali kemudian manusia itu tidak merujuk pada Al-Quran, tidak merujuk pada hadis. Padahal solusinya ada di sana. Sekali lagi permasalahannya adalah karena terlalu banyak yang tidak tahu. Terlalu banyak yang tidak tahu. Cuma alhamdulillahnya sekarang orang-orang sudah mulai sadar bahwa ternyata solusi yang ditawarkan oleh Islam itu, itulah solusi yang tidak akan pernah merugikan siapapun. Kalau pinjam istilah pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Tapi kalau Anda cari solusi yang lain, insya Allah bisa jadi mengatasi masalah, tapi akan timbul masalah yang baru. Yang boleh jadi, masalah baru yang kemudian muncul itu boleh jadi lebih berat dibandingkan daripada masalah yang pertama. Nah, jadi hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka semua solusi itu sudah dalam Al-Quran, dalam hadis, cuman kita yang tidak paham. Sekarang pertanyaannya, kalau kita nggak paham terus apa yang kita lakukan? Ada lagi solusinya dalam Islam, apa kata Allah? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau nggak tahu ya nanya. Nah kita ini kebalik, Pak. Sudah nggak tahu tapi so tahu. Apa istilahnya? Sotoy ya. Udah nggak tahu, sotoy pula. Banyak yang kayak gitu tuh. Apalagi kalau Anda bermain-main, berselancar di media sosial. Banyak sekali orang yang sebetulnya nggak punya kapasitas, nggak punya background tentang satu masalah, tapi kemudian mereka yang paling vokal ngomongnya di sana. Itu namanya sok tahu. Jadi nggak punya ilmunya, tapi sok tahu. Nah maka Allah Subhanahu wa taala katakan, tas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tidak tahu, ya nanya yang tahu. Hanya ahlinya, itu kalau nggak tahu. Jadi sekali lagi, yang jadi permasalahan pertama adalah karena kebanyakan di antara kita manusia ini tidak paham solusinya itu apa. Sekali lagi bukan tidak ada. Makanya banyak belajar, banyak duduk di majelis ilmu, banyak ikut pengajian, banyak tanya sama ustadz. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan kalau Anda kepengen punya ilmu, syaratnya itu setidaknya ada 6. Pengen punya ilmu, syaratnya setidaknya ada 6. Dan salah satu di antara 6 syarat itu, kata beliau, adalah suhbatu ustadz. Apa itu artinya suhbatu ustadz? Berkawan dengan ustadz, berkawan dengan guru, berkawan dengan ulama. Itu yang harus dilakukan. Makanya jangan sungkan-sungkan. Para ustadz itu ambil nomor teleponnya, ambil nomor WA-nya. Jadi kalau nanti Anda berbenturan dengan satu masalah, tanya aja. Tanya langsung. Insya Allah kalau ustadznya ustadz yang benar, insya Allah pasti akan dia jawab. Tapi kalau jawabannya nggak tahu, ya memang karena nggak tahu, ya nggak mungkin kemudian sok tahu.
Jadi itu kata Imam Asy-Syafi'i, suhbatu ustadz. Kalau pengen punya ilmu, pengen paham, pengen tahu, salah satu di antara syaratnya adalah suhbatu ustadz. Saya kembali. Jadi semua masalah, apapun itu solusinya sudah ada dalam Islam. Cuman permasalahannya pertama adalah karena kebanyakan di antara manusia tidak tahu. Yang lebih parah lagi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah tidak tahu tapi nggak mau pula belajar. Sebetulnya itulah sebabnya sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan kepada kita untuk menuntut ilmu itu benar-benar dari sejak kita lahir sampai kita meninggal dunia. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kenapa? Karena kita nggak akan pernah ketemu satu solusi dari masalah kita kalau nggak belajar. Tapi dengan belajar, insya Allah kita akan ketemu solusi dari masalah yang kita hadapi, apapun itu dalam kehidupan kita. Ini yang pertama. Lalu permasalahan yang kedua adalah ternyata karena seringkali solusi yang ditawarkan oleh Islam itu tidak sejalan dengan logika sederhana kita manusia. Itu jadi permasalahan kedua itu. Saya ulangi, seringkali solusi yang ditawarkan oleh Islam itu tidak sejalan, bertentangan dengan logika sederhana kita manusia. Contoh, kita ambil contoh. Kemiskinan itu kan masalah dalam hidup umat manusia. Itu masalah itu. Sekarang pertanyaannya, apa solusi yang ditawarkan oleh Islam untuk mengatasi masalah kemiskinan? Apa kira-kira? Banyak sebetulnya. Satu, sedekah. Yang ditawarkan oleh Islam kan sedekah. Tapi pertanyaannya, kira-kira nyambung nggak sih di otak kita? Masa iya orang sedekah ngeluarin duitnya, tapi dia malah jadi kaya dengan itu? Kan nggak nyambung, Pak. Namanya 1 juta, kalau Anda keluarkan 10.000 saja, dari 1 juta Anda keluarkan 10.000, itu jadi nggak genap 1 juta. Itu logika sederhana kita. Nggak nyambung. Ini yang saya katakan, tidak sejalan, bertentangan dengan logika sederhana kita manusia. Tapi justru Nabi menegaskan, apa kata beliau? La yang kusumalun min sadaqah. Harta nggak akan pernah berkurang sedikitpun gara-gara sedekah. Coba bayangkan tuh. Tapi kan nggak bisa dinalar oleh logika kita kan. Orang sedekah tentu mengeluarkan duit, mengeluarkan harta. Namanya mengeluarkan harta, pasti hartanya berkurang. Tapi justru dijamin oleh Nabi, la yang kusumalun min sadaqah, harta nggak akan pernah berkurang gara-gara sedekah. Itu jaminannya kan. Nggak nyambung sekali lagi dengan logika sederhana kita manusia. Dan sebab inilah sehingga banyak di antara kita manusia ini nggak mau ngambil solusi itu. Kenapa? Bertentangan, nggak masuk akal. Coba pertanyaannya, solusi lain selain sedekah dari kemiskinan. Apalagi kira-kira? Ada yang tahu? Silaturahmi. Apa hubungannya silaturahim sama bertambahnya harta? Sama mengentaskan masalah kemiskinan? Nggak ada hubungannya kan? Tapi Nabi menjamin silaturahim itu bukan cuma satu janji yang disampaikan oleh Nabi terkait dengan amal soleh itu, tapi juga ada 2. Beliau mengatakan, man arada an yubsatalahu fi rizqihi wa umri, Anda kepengen rezekinya dilapangkan oleh Allah, umurnya dipanjangkan oleh Allah, falyasil rahimahu. Bangun hubungan silaturahim. Sering-sering silaturahim. Sering-sering itu kopdar. Itu kata Nabi seperti itu kan. Nah sekarang tadi itu, usia kita dipanjangkan oleh Allah karena silaturahim. Apa hubungannya itu? Nggak ada hubungannya sama sekali kalau kita pikir secara logika sederhana kita. Nggak ada sama sekali korelasinya. Tapi itulah jaminan yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, apalagi selain itu? Solusi mengentaskan kemiskinan. Ada lagi kira-kira? Solusi yang lainnya nikah. Pernah dengar itu? Belum pernah dengar nikah, solusi kemiskinan. Belum pernah ya? Ada dalam surah An-Nur. Ada dalam surah An-Nur. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di sana untuk menikah. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Ya, disuruh nikah. Setelah itu Allah katakan, iyakunu fuqara, jika orang itu yang mau menikah itu fakir, miskin,
sengsara hidupnya, maka apa kata Allah? Yughnihimullahu min fadli. Mereka akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui karunia-Nya. Nah sekarang logika sederhana kita mengatakan bagaimana mungkin kita bisa kaya melalui menikah? Orang Anda sendiri aja nggak bisa untuk hidupin diri sendiri. Bagaimana lagi kalau sampai ada orang yang harus menjadi bagian dari tanggungan Anda? Nggak masuk akal sama sekali. Tapi itulah solusi yang ditawarkan oleh Islam. Ini udah pada kaya apa masih pada miskin? Kira-kira udah pada kaya apa masih miskin? Sudah menikah tapi? Yang sudah menikah tapi masih miskin berarti kurang nikahnya. Ya. Ini saya tidak anjurkan itu kepada Bapak Ibu sekalian. Saya tidak anjurkan hari ini. Kenapa? Karena alasannya mental bapak-bapak hari ini sudah beda dengan mental para sahabat zaman itu. Itu satu. Yang kedua juga tingkat penerimaan wanita hari ini sudah beda dengan zaman dahulu. Makanya saya tidak rekomendasikan. Cuma ingat, di kalangan para sahabat itu berkembang satu istilah. Ini diperhatikan baik-baik. Di kalangan para sahabat berkembang satu istilah. Orang yang paling sejahtera hidupnya adalah aktsaruhum zaujatan. Yang paling banyak istrinya. Yang paling banyak istrinya, itu yang paling sejahtera. Bapak-bapak mau coba? Boleh, tapi risikonya tanggung sendiri ya. Kalau bapak-bapak mau coba. Tapi itu solusi yang ditawarkan oleh Islam. Sekali lagi, pikiran sederhana kita mengatakan gimana caranya? Anda hidup sendiri saja susah. Bagaimana lagi kalau kemudian kita harus punya tanggungan, harus menafkahi orang lain. Tapi itulah solusi yang ditawarkan oleh Islam. Kita nggak berani kan? Takut Pak. Disuruh menikah apa katanya? Belum punya kerjaan tetap. Disuruh menikah apa katanya? Belum punya penghasilan. Orang tua kalau anaknya minta izin untuk menikah, apa kata dia? Mau dikasih makan apa anak orang? Dikasih makan apa anak orang? Ya makanan lah. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Itu yang saya katakan contoh-contoh dari solusi yang ditawarkan oleh Islam tapi tidak seiring, tidak sejalan dengan pikiran sederhana kita manusia. Nanti 3 tahun menjelang Dajjal datang, ya 3 tahun menjelang Dajjal datang. Tahun pertama nanti kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tahun pertama menjelang Dajjal datang, Allah Subhanahu Wa Taala akan menahan jatah hujan dan jatah tumbuhan yang keluar dari perut bumi sebanyak 1/3. Ya, 1/3 dari jatah hujan dan jatah tumbuhan yang keluar dari perut bumi selama 1 tahun itu akan ditahan oleh Allah, nggak keluar. Lalu kata Nabi SAW, tahun kedua dari 3 tahun menjelang datangnya Dajjal, Allah akan menahan separuh jatah hujan dan separuh jatah tumbuhan yang keluar dari perut bumi. Itu ya, tahun kedua. Lalu tahun terakhir dari 3 tahun menjelang datangnya Dajjal, kata Nabi, Allah akan menahan 2/3 dari jatah hujan dan jatah tumbuhan yang keluar dari perut bumi. Kebayang nggak masalah yang muncul saat itu apa? Kekeringan, kelaparan, kekurangan bahan makanan, kekurangan minuman. Masalah ini terbayang langsung oleh para sahabat. Ketika itu mereka kemudian bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau saat itu nanti tiba, kata mereka, famadana akul wa madana syarab. Terus kita nanti makan apa, minum apa? Itu kan pertanyaannya. Karena itu dari masalah itu kan. Kekeringan, paceklik, kekurangan bahan makanan, kekurangan minuman. Air nggak ada. Dibayangkan aja. 2/3 dari jatah hujan, 2/3 dari jatah tumbuhan, itu akan ditahan oleh Allah. Ketika sahabat bertanya tentang solusinya apa jawaban Nabi coba? Diperhatikan jawaban Nabi. Apa kata beliau? At-tasbih, wat-tahmid, wat-takbir. Dalam yang hadis yang lain, zikrullah. Solusinya itu adalah zikir. Sekarang pertanyaannya, emang zikir bisa dimakan? Emang Anda bisa makan zikir? Bisa minum zikir? Nggak bisa, Pak. Tapi ketika ditanya oleh para sahabat tentang solusi dari masalah itu, ketika itu nanti tiba, saat itu nanti tiba, Nabi menjawab seperti itu. Dan itulah solusi yang ditawarkan oleh Islam. Sama sekali nggak masuk dengan logika kita.
Nggak nyambung dengan pikiran sederhana kita. Tapi sekali lagi, itulah solusi yang ditawarkan oleh Islam. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Makanya banyak diabaikan oleh manusia karena tidak sesuai dengan pikiran sederhana kita manusia. Nabi Musa ketika membawa pergi pengikutnya kabur dari tentara Firaun, saat itu mereka menghadapi satu masalah besar. Mereka mentok di hadapannya Lautan Merah, sementara di belakangnya adalah Firaun dan bala tentaranya. Mentok, mereka nggak bisa mikir lagi, ini kita mau ngapain? Mau nyebur ke Lautan Merah, mati tenggelam. Tapi berdiri di situ juga mereka akan kedapatan sama tentara Firaun. Sehingga dalam keadaan panik yang luar biasa, para pengikut Nabi Musa kemudian dengan sangat yakin mereka mengatakan, inna lamudrakun, ketangkap kita ini. Ini ketangkap sama tentara Firaun ini. Tapi Nabi Musa tegas mengatakan, kalla, enggak akan pernah. Lalu beliau melanjutkan, inna ma'iya rabbi sayahdin. Tuhanku selalu bersamaku, sayahdin. Dia pasti akan menunjukkan jalan keluarnya. Sekarang pertanyaannya, terus apa solusi yang ditawarkan oleh Allah? Itu aja pertanyaan. Allah perintahkan kepada Nabi Musa, idrib bi'asakal bahar. Pukulkan tongkatmu ke laut. Nyambung gak sih? Itu nyambung gak itu? Orang cari jalan keluar mau kemana, tapi justru Allah perintahkan pukulkan tongkatmu ke laut. Pertanyaannya lagi, kira-kira ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya ke laut, Nabi Musa paham nggak kalau lautnya bakalan terbelah menjadi dua? Nggak paham sama sekali. Tidak punya bayangan sama sekali. Tapi karena itu solusi yang diperintahkan oleh Allah, dilakukan oleh Nabi Musa. Karena beliau yakin, yang namanya solusi yang ditawarkan oleh Allah, itulah solusi yang terbaik. Dipukulkanlah tongkatnya oleh Nabi Musa ke laut. Setelah itu baru kemudian beliau melihat, oh ternyata ini yang akan terjadi. Ya kalau kita protes itu, kalau kita protes, ini bercanda apa ya? Orang kita lagi panik, lagi cari jalan keluar, mau lari kemana, malah disuruh pukulkan tongkat ke laut, kan gak nyambung. Protes kalau kita itu. Nah makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa-apa solusi yang ditawarkan oleh Islam, masuk akal atau tidak masuk akal, lakukan itu. Udah nggak usah pakai lagi, tapi nggak gimana caranya, nggak usah pakai gimana caranya. Gimana caranya itu biar Allah yang ngatur. Suatu waktu nanti ketika Anda sudah melakukan hal itu, nanti Anda akan paham sendiri, oh cara kerjanya kayak gini. Atau kalaupun tidak paham, Anda akan ngerasain sendiri itu. Mana pernah ada orang yang rajin sedekah, kemudian dia jatuh miskin gara-gara itu? Nggak ada, Pak. Nggak ada sama sekali. Jadi ini ya, maka ini yang saya sering katakan sebagai solusi yang diabaikan. Banyak orang mengabaikan solusi dari Al-Quran, solusi dari hadis, hanya karena permasalahan tidak sejalan dengan logika dasar, pikiran sederhana kita manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kita menjelang 2024. Tapi insya Allah nggak bicara politik. Nggak bicara politik. Tapi saya ingin tegaskan kepada kita, salah satu masalah besar kita hari ini adalah krisis kepemimpinan. Itu salah satu masalah besar. Sekarang pertanyaannya, apakah ada solusinya dalam Islam? Itu pertanyaannya. Baik, kita lanjut. Apakah ada solusinya dalam Islam? Jawabannya pasti ada. Solusinya dalam Islam ada dua. Solusi pertama, ini yang saya katakan tadi, solusi yang nyambung dengan pikiran kita manusia. Dan solusi itu sudah kita jalankan sampai hari ini. Apa solusi yang sejalan dengan pikiran manusia? Ya melalui jalur politik. Itu sejalan itu. Dan bukan itu yang ingin kita bicarakan. Melalui jalur politik, silakan. Anda punya hak suara, pilih yang terbaik. Pilih kriteria sesuai dengan yang disampaikan oleh Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan. Jangan tinggalkan itu, karena itu bagian dari kewajiban. Itu ya. Tapi ingat, ternyata di sisi lain ada solusi yang diabaikan oleh banyak orang hanya karena tidak nyambung dengan logika kita manusia. Nah, ini yang akan saya fokus untuk sampaikan sebelum di sisa waktu ini, sebelum kita selesai nanti.
Itu akan kita sampaikan. Dan saya ingin tegaskan bahwa nanti kalau kita sudah sampaikan ayat dan hadis-hadis terkait dengan itu, dan kemudian kita paham setelah itu, saya ingin tegaskan, jangan sampai ada yang kemudian mengatakan kalau gitu nggak perlu milih. Jangan, karena ini adalah kewajiban, yang ini juga kewajiban. Sama-sama kewajiban. Bisa dipahami kira-kira ya? Jadi jangan kemudian ada mengatakan, kalau gitu mendingan golput aja. Nggak ada gunanya. Tidak. Tetap ada hubungannya. Biarkan Allah yang atur. Karena ini bagian dari kewajiban, tapi yang lain juga bagian dari kewajiban. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya akan sampaikan kepada kita dulu. Pertama, ada firman Allah di dalam surah Al-An'am ayat 129. Kalau coba kita perhatikan, di surah Al-An'am ayat 129, itu Allah tegaskan gini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika nuwalli ba'daz zalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Diperhatikan ini ya. Kata Allah wa kadzalika, dan demikianlah. Nuwalli. Nuwalli itu dari kata walla yuwalli. Kata dasarnya yang sudah familiar di telinga kita itu adalah kata wali. Apa artinya wali? Wali itu memiliki banyak makna di dalam Al-Quran. Satu maknanya pemimpin. Yang kedua ada juga wali itu maknanya adalah sahabat dekat. Itu juga wali. Yang ketiga wali itu bisa juga diartikan orang kepercayaan. Itu wali. Keempat, wali juga bisa diartikan tempat kita bergantung. Untuk makna yang keempat ini, maka orang-orang beriman walinya adalah Allah. Dan orang-orang kafir walinya adalah syaitan. Allah tegaskan, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah itu adalah wali bagi orang-orang beriman, yukhrijuhum, dia Allah mengeluarkan mereka minadh-dhulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Nah, ini adalah wali sebagai tempat bergantung. Jangan diartikan kata wali di sini sebagai pemimpin. Nah, saya kembali, jadi kata wali itu artinya pemimpin, teman dekat, orang kepercayaan, tempat bergantung, itu wali, arti dari kata wali. Kita kembali, Allah katakan dalam surah Al-An'am ini, wa kadzalika, dan demikianlah, nuwalli, artinya kami jadikan sebagai wali. Kami jadikan sebagai pemimpin. Siapa yang kami jadikan sebagai pemimpin, kata Allah? Ba'daz zalimin, sebagian orang-orang yang zalim. Terus siapa yang dipimpin oleh sebagian orang zalim ini? Kata Allah, ba'da, menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain. Bima kanu yaksibun, disebabkan karena apa yang mereka kerjakan atau usahakan. Itu artinya apa? Orang zalim hanya akan menjadi pemimpin bagi orang zalim juga. Atau bisa kita balik, itu artinya kalau rakyatnya mayoritas orang zalim, pemimpinnya juga pasti orang zalim. Bisa dipahami kira-kira? Ada nggak preman yang pimpin adalah ustadz? Pemimpin preman ada ustadz? Nggak ada, Pak. Ada nggak pemimpin ulama preman? Nggak ada. Namanya pemimpin preman, ya preman juga. Namanya pemimpinnya ulama, ya ulama juga. Kan begitu. Jadi artinya seperti apa kondisi rakyat mayoritas, itu nanti yang akan menggambarkan sosok pemimpinnya. Kalau rata-rata rakyatnya orang zalim, insya Allah pemimpin yang muncul juga zalim. Kalau rata-rata rakyatnya suka nipu, insya Allah pemimpin yang muncul juga yang suka nipu. Kalau rata-rata rakyatnya tukang korupsi, insya Allah pemimpin yang muncul juga koruptor. Bisa dipahami kira-kira? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam sabdanya, apa kata beliau? Kaifama takunu yuwalla alaikum. Seperti apa kondisi kalian sebagai rakyat, seperti itulah pemimpin yang akan muncul di tengah-tengah kalian. Nah ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita pahami dari ayat ini, maka seharusnya kalau kita pengen pemimpin terbaik, apa yang harus kita lakukan? Perbaiki diri kita, Pak. Perbaiki diri kita. Insya Allah kalau rakyat itu rata-rata orang saleh, pemimpin yang muncul juga orang saleh.
Kalau rata-rata rakyat itu adalah orang yang cinta sama ilmu, pemimpin yang muncul juga pecinta ilmu. Ada yang tahu ketika ibu kota negara Islam saat itu pindah ke Baghdad, siapa yang jadi khalifahnya? Ada yang tahu? Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini pecinta ilmu. Ada satu kalimat yang beliau ungkapkan tentang bagaimana motivasi beliau agar kita orang Islam ini, umat manusia ini, rajin menuntut ilmu. Pecinta ilmu itu Umar bin Abdul Aziz. Meskipun beliau memerintah cuma sekitar 2 tahun, 2 bulan. Tapi beliau luar biasa pecinta ilmu. Sekarang pertanyaannya, kenapa beliau bisa jadi pemimpin? Karena ketika ibu kota Islam pindah di Baghdad, silakan baca sejarah, ketika ibu kota Islam pindah di Baghdad, itu saat di mana umat Islam itu memiliki tingkat atau puncak keemasannya dari sisi talabul ilm, dari sisi keilmuan. Jadi dalam sejarah Islam itu kita lihat, nanti ada yang menonjol dari sisi ini, ada yang menonjol dari sisi ini. Ketika umat Islam itu mencapai puncak kejayaan dari sisi keilmuan, itu saat ibu kota Islam itu berada di Baghdad. Bisa pahami kira-kira? Nah sekarang perhatikan, kita akan lihat apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ini sepupu Rasulullah, sekaligus sahabat yang digelar oleh Rasulullah sebagai turjumanul Quran. Terjemahannya Al-Quran. Kenapa beliau digelar sebagai turjumanul Quran? Karena beliau sangat paham terhadap isi kandungan Al-Quran. Usianya masih sangat muda, tapi pemahamannya terhadap isi kandungan Al-Quran luar biasa. Sampai beliau mendapatkan gelar turjumanul Quran. Gelar yang lain, beliau mendapatkan gelar Hibrul Ummah. Hibrul Ummah itu artinya tintanya umat. Kenapa digelar tintanya umat? Saking pintarnya Ibnu Abbas itu. Padahal Ibnu Abbas ini lahir ketika Nabi sudah mencapai atau sampai di tahun ke-10 masa beliau menjadi Nabi. Jadi artinya Ibnu Abbas ini lahir saat Nabi atau saat sudah berada di tahun ke-10 kenabian. Artinya ketika Nabi berhijrah berarti Ibnu Abbas ini masih usia 3 tahun. Saat saat Islam pindah ke Madinah, artinya saat peristiwa hijrah, Ibnu Abbas ini usianya baru 3 tahun. Dan itu artinya ketika Nabi meninggal dunia, Ibnu Abbas usianya berapa kira-kira? Saat Nabi meninggal dunia. Usia Ibnu Abbas baru 13 tahun. 13 tahun itu usia SMP. Baru lulus SD. Coba bayangkan tuh. Nabi meninggal saja usia dia baru 13 tahun. Artinya sebelum berusia 13 tahun, dia sudah mendapatkan gelar tadi. Turjumanul Quran, Hibrul Ummah, dan gelar-gelar yang lain. Makanya beliau dikenal sebagai ulamanya sahabat. Nah, apa komentar Ibnu Abbas terkait ayat ini? Perhatikan baik-baik. Beliau mengatakan, "Idza radiyallahu an qaumin waliya umurahum khiyaruhum, wa idza sakhitallahu ala qaumin waliya umurahum syiraruhum." Kata Ibnu Abbas, jika Allah sudah meridai satu kaum, ya, jika Allah sudah meridai satu kaum, pertanyaannya, apa sebab satu kaum diridai oleh Allah? Jelas karena mereka orang-orang soleh. Jelas karena mereka taat beragama, taat menjalankan kewajiban. Kata Ibnu Abbas, apabila Allah sudah ridha terhadap satu kaum, maka kata beliau, waliya umurahum khiyaruhum. Maka yang akan menjadi waliul amr, pemimpin di antara mereka yang akan muncul adalah khiyaruhum, orang terbaik di antara mereka. Dengan catatan, rakyatnya sudah diridhai oleh Allah. Tapi sebaliknya kata Ibnu Abbas, wa idza sakhitallahu ala qaumin. Tapi kalau Allah sudah murka terhadap satu kaum, dan kita paham bersama sebab murkanya Allah itu karena apa? Tentu karena maksiat, karena dosa, karena pelanggaran, karena kezaliman. Maka apa kata Ibnu Abbas? Waliya umurahum syiraruhum. Niscaya yang akan menjadi waliul amr, pemimpin di antara mereka adalah syiraruhum, orang terburuk, terjahat, terzalim di antara mereka. Pertanyaannya, siapa manusia yang paling mulia setelah Nabi Muhammad? Abu Bakar As-Siddiq. Disepakati oleh para ulama. Abu Bakar As-Siddiq manusia termulia setelah Nabi. Lalu setelahnya siapa? Umar bin Khattab. Setelahnya siapa?
Utsman bin Affan, di bawahnya lagi Ali bin Abi Thalib. Ini 4 orang manusia termulia setelah Nabi dalam sejarah Islam. Tentu urutannya berdasarkan urutan mereka menjadi khalifah tadi. Itu sudah disepakati oleh para ulama. Berarti yang terbaik adalah Abu Bakar, kemudian turun Umar, kemudian turun Utsman, lalu turun Ali bin Abi Thalib. 4-4-nya pernah jadi pemimpin. Kapan Abu Bakar jadi pemimpin? Ketika Rasulullah meninggal dunia. Saat Rasulullah meninggal dunia, kondisi umat saat itu berada di puncak kejayaannya. Mereka ini sahabat adalah manusia-manusia terbaik. Dijamin oleh Allah melalui firman-Nya, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah sudah ridha terhadap mereka dan mereka juga ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka pemimpin yang muncul adalah yang terbaik, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sekarang perhatikan. Ketika Ali bin Abi Thalib jadi khalifah, itu kan sudah beda. Kualitasnya sudah turun kan? Tapi masih di zaman sahabat. Pada saat Ali bin Abi Thalib jadi khalifah, ada satu ungkapan yang disampaikan bernada pertanyaan kepada Ali bin Abi Thalib. Sebetulnya bukan cuma sekedar pertanyaan, itu protes sebetulnya. Apa kata sahabat itu? Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, kenapa ya di zaman Abu Bakar dan Umar ketika mereka memimpin, kenapa kondisi umat ini sangat stabil? Ekonominya stabil, keamanannya stabil, semuanya stabil. Tapi kenapa saat Anda dan Utsman bin Affan menjadi khalifah, kenapa kondisi umat ini kemudian sudah mulai tidak stabil lagi? Keamanan tidak stabil lagi, banyak kekacauan di mana-mana. Itu pertanyaan yang diajukan oleh sahabat itu. Apa jawaban Ali bin Abi Thalib? Kata beliau, karena ketika ketika Abu Bakar jadi khalifah, ketika Umar jadi khalifah, yang jadi rakyatnya ya kayak kami ini. Tapi ketika saya jadi khalifah, rakyatnya kayak kalian ini. Bisa dipahami itu gimana? Kualitasnya sudah menurun. Karena kualitasnya sudah menurun, pemimpinnya kualitasnya juga menurun. Sekali lagi kembali kepada sabda Nabi tadi, kaifa ma takunu yalla alaikum. Seperti apa kondisi kalian sebagai rakyat, seperti itulah nanti pemimpin yang akan muncul. Makanya jangan heran Bapak Ibu, nanti kalau pemimpin yang muncul misalnya orang gini, orang begitu, itu gambaran rakyatnya itu. Mungkin boleh jadi ada mengatakan di antara kita, tapi saya nggak begitu Pak Ustadz. Saya rajin ikut kajian, saya rajin menunaikan kewajiban, saya taat beragama, nggak seperti itu, tapi kenapa pemimpinnya beda sama saya? Mungkin ada mengatakan begitu. Ingat, saya dulu pernah sampaikan, ada satu survei yang membuktikan bahwa total umat muslim yang menghuni negeri ini ternyata yang taat tidak lebih dari 5%. Jadi kita yang hadir di sini, ini masuk bagian dari 5%. Pertanyaannya, 5% bisa mewakili rakyat Indonesia? Nggak bisa, bukan mayoritas. Makanya jangan heran kemudian sekali lagi kalau kondisinya kayak gitu. Nah sekarang terakhir, terus solusinya apa yang ditawarkan oleh Nabi? Yang kita katakan tadi sebagai nggak nyambung itu. Itu ya, solusinya. Sekarang kita masuk ke solusi. Nabi SAW bersabda, boleh mengatakan, la ta'murunna bil ma'ruf wala tanhauna 'anil munkar au la yusallitannallahu 'alaikum syirarakum fala yasumunnakum su'al adzab thumma yad'u khiyarukum falam yustajabu lahum. Nih, kata Nabi. Satu kata beliau, silakan kalian tunaikan kewajibannya untuk amar ma'ruf. Apa itu amar ma'ruf? Amar ma'ruf itu mengajak orang lain melakukan kebaikan. Selama ini kita sudah amar ma'ruf atau belum? Selama ini kita baru beramal soleh. Kita belum amar ma'ruf. Makanya banyak di antara umat muslim hari ini mereka sangat merasa puas ketika sudah menjadi soleh secara pribadi. Kurang. Anda mengabaikan satu kewajiban, amar ma'ruf. Itu kewajiban, bagian dari kewajiban. Boleh jadi mungkin ada yang berpandangan yang namanya ngajak kebaikan itu ya orang-orang yang profesinya sebagai ulama, sebagai ustadz. Tidak. Ngajakin orang untuk melakukan kebaikan yang sama, itu kewajiban semua umat muslim. Jadi kata Nabi, la ta'murunna bil ma'ruf, silakan kalian mengajak orang-orang untuk melakukan kebaikan.
Cuman memang tantangannya berat ya. Tantangannya berat. Apalagi bagi kita yang mungkin punya masa lalu yang nggak baik. Ketika kita ngajakin orang, apa jawaban orang? Ah, sok suci lo. Kayak nggak kayak gini aja dulu. Dulu juga saya tahu kok. Kan begitu kan? Memang tantangannya berat. Tapi ini bagian dari kewajiban. Dan ini solusi pertama yang ditawarkan oleh Nabi. La ta'murunna bil ma'ruf, silakan tunaikan kewajiban kalian untuk amar ma'ruf. Lalu yang kedua kata Nabi, wala tanhauna 'anil munkar, silakan tunaikan pula kewajiban kalian untuk nahi mungkar. Apa itu nahi mungkar? Nahi mungkar itu mencegah kemungkaran. Selama ini kita menyaksikan banyak kemungkaran dan maksiat terjadi di sekitar lingkungan kita, tapi kita punya prinsip, yang penting bukan anak saya, yang penting bukan keluarga saya. Selama ini kita punya prinsip kayak gitu. Urusan dia kalau dia bermaksiat. Salah. Dalam Islam kewajiban kita untuk nahi mungkar. Menyaksikan ada kemungkaran, ada dosa, ada maksiat yang terjadi di lingkungan kita, kita wajib untuk mencegah itu. Ini solusi kedua. Jadi wala tanhauna 'anil munkar kata Nabi. Makanya dalam sabdanya yang lain beliau mengatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang menyaksikan di antara kalian satu kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Artinya itu wajib. Cuman kewajiban itu disesuaikan dengan kapasitas kita, yang kita sanggupi dengan cara apa. Lalu kedua kata Nabi, fa illam yastati, kalau enggak sanggup dengan tangannya, fa bilisanihi, maka dengan lisannya. Fa illam yastati, enggak sanggup dengan lisannya, fa biqalbihi, maka dengan hatinya. Tapi kata Nabi, wa dzalika adhaful iman, itu adalah selemah-lemahnya iman. Artinya kewajiban itu ada. Ini yang kedua. Waktu itu ketika Nabi Musa alaihi salam berhasil menyelamatkan Bani Israel dari kejaran tentara Firaun, tidak lama setelah itu Nabi Musa meninggal dunia. Ketika Nabi Musa meninggal dunia, Nabi yang memimpin Bani Israel sepeninggal beliau namanya Yusha bin Nun. Namanya Yusha bin Nun. Ketika Yusha bin Nun memimpin Bani Israel, saat itu Allah mewahyukan kepada Nabi Yusha bin Nun ini bahwa Allah akan membinasakan separuh dari Bani Israel. Yusha bin Nun tentu kaget kan? Apa sebabnya? Kenapa mereka harus dibinasakan oleh Allah? Padahal mereka orang-orang soleh. Tapi perhatikan apa jawaban Allah. Li'annahum lam yaghdabu bima aghdabani. Persoalannya satu. Apa itu? Lam yaghdabu bima aghdabani. Karena mereka tidak marah, tidak murka. Menyaksikan apa yang membuatku murka. Artinya membiarkan kemaksiatan. Jadi itu kewajiban yang kedua. Jangan biarkan kemaksiatan itu. Ini solusinya. Selanjutnya perhatikan, Nabi melanjutkan sabdanya dengan ancaman. Apa kata beliau? Jika kalian mengabaikan dua kewajiban ini, mengabaikan amar ma'ruf, mengabaikan nahi mungkar, maka apa kata Nabi? La yusallitannallahu alaikum syirarakum. Niscaya Allah akan sallata yusallitu. Apa itu sallata yusallitu? Dari kata sultan. Sultan itu artinya pemimpin. Niscaya Allah akan memunculkan di tengah-tengah kalian pemimpin syirarakum, dari kalangan orang yang paling buruk, paling jahat, paling zalim di antara kalian. Coba, resiko dari apa Pak? Resiko dari meninggalkan amar ma'ruf, meninggalkan nahi mungkar. Maka artinya kalau Anda kepengen punya pemimpin yang terbaik, maka apa yang harus Anda lakukan? Tegakkan kewajiban amar ma'ruf, ajak orang-orang untuk melakukan kebaikan, dan cegah setiap kemungkaran yang kita saksikan. Itu solusinya. Dan ini yang saya katakan tadi sebagai solusi yang tidak sejalan dengan pikiran sederhana kita manusia. Apakah ancaman Nabi cuma sampai di situ saja? Tidak. Nabi melanjutkan, fala yasumunnakum su'al adzab, karena pemimpin yang muncul itu adalah orang yang paling zalim, paling jahat, paling buruk di antara kalian, maka kepemimpinan mereka akan jadi azab bagi kalian. Itu ancaman kedua. Karena yang muncul adalah pemimpinnya buruk. Tapi kalau yang muncul adalah pemimpin yang baik, yang akan terjadi apa? Kesejahteraan untuk rakyatnya. Itu ancaman kedua dari Nabi. Selanjutnya ancaman ketiga kata beliau, summa yad'u khiyarukum. Ketika itu sudah terjadi nanti, ketika itu sudah terjadi, orang-orang terbaik di antara kalian kemudian berdoa. Tapi apa kata Nabi? Falam yustajabu lahum. Saat itu doa mereka tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan itu. Ini kita orang-orang baik. Kita orang-orang baik. Pertanyaannya, masih diterima nggak doa kita? Kalau masih diterima, alhamdulillah. Berarti ancaman Nabi ini belum berlaku. Tapi ingat, ketika Anda meninggalkan amar ma'ruf, meninggalkan nahi mungkar, resikonya seperti apa yang disampaikan oleh Nabi tadi. Jadi sekali lagi, solusinya ada dua ya. Pertama tadi itu melalui jalur politik.
tapi itu tidak kita fokuskan. Yang kedua adalah melalui amar ma'ruf nahi mungkar. Perbaiki diri kita dengan amar ma'ruf yang kita lakukan, nahi mungkar yang kita lakukan, itu artinya kita berupaya untuk mewujudkan masyarakat ini menjadi masyarakat yang soleh. Kalau masyarakatnya sudah soleh, insya Allah Allah akan mentakdirkan di tengah-tengah kita munculnya pemimpin yang terbaik. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan kita langsung tutup ya. Langsung tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.